Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para asatid, para sepuh bini sepuh, para hadirin wal hadirat, wabil khusus kepada guru kita semua, Amuna Kiai Haji Lutfi Basori, mada anu bidu hayatihi syarifah. Semoga Allah memperpanjang umur beliau, semoga Allah melancarkan rezeki beliau, dan semoga Allah mempermudah jalan dakwah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala rahmatnya, hidayahnya, bahkan segala nikmatnya, baik nikmat Islam, nikmat iman maupun nikmat sehat, yang telah membuat kita bisa berkumpul bersama dalam majelis yang penuh barokah ini. Patut kita syukuri, makanya kita harus bisa mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, shalawat serta salam yang kita lantunkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga berkat kita bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini berada di akhir zaman, yang dimana pada zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang berbuat maksiat, banyak sekali orang-orang yang tidak bertakwa. Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Kita telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk terus bertakwa, entah kita itu sendirian, entah itu kita di tengah-tengah masyarakat. Kita ini sebagai seorang mukmin, seorang muslim, kita harus bisa melaksanakan ibadah kita dengan baik. Definisi takwa itu seperti apa sih? Yaitu melaksanakan atau menjalankan perintahnya Allah SWT dan menjauhi segala larangannya. Baik itu secara sembunyi-sembunyi, sendirian, atau saat kita terang-terangan. Maksudnya saat kita itu bersama dengan orang-orang. Jadi, kalau kita ini sebagai orang mukmin, kita pasti akan mengerjakan apa? Mengerjakan ibadah kita, melaksanakan amalan-amalan soleh lainnya itu saat kita sendirian, saat kita berada di tengah-tengah masyarakat. Tapi jika dia mengerjakannya saat di tengah-tengah masyarakat saja, dilihat oleh banyak orang, tapi saat sendirian dia tidak menjalankan ibadahnya, maka itu disebut dengan riya atau pamer. Kalau kita memang seorang mukmin yang sejati, kalau kita ini memang seorang mukmin yang sejati, seharusnya kita itu mengerjakannya di tengah-tengah orang banyak. Walaupun di tengah-tengah orang banyak, meskipun kita itu sendirian juga harus bisa mengerjakannya. Bukan malah saat kita di tengah-tengah masyarakat mengerjakan, tapi saat kita sendirian tidak mengerjakan. Itu salah, hadirin. Bukan itu yang dimaksud. Contohnya seperti anak yang soleh. Anak yang soleh itu pasti memiliki akhlakul karimah, berakhlakul karimah. Dia saat bersama orang lain menjaga tutur katanya, menjaga perilakunya. Saat dia sendirian juga sama, dia menjaga tutur katanya, menjaga perilakunya juga. Nah, itu baru yang namanya anak soleh, anak yang berakhlakul karimah. Tapi jika anak yang tidak memiliki tutur kata, tidak memiliki adab, ya dia hanya beradab di depan orang-orang. Tapi saat dia sendirian tidak dilihat orang lain, dia berkata kotor, dia malah menghina orang lain. Itu tidak boleh. Jadi hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Taala, apa tujuan kita untuk melakukan ibadah? Ya, kita itu beribadah tujuannya hanya satu. Apa itu? Mengharap ridhonya Allah SWT, tidak mengharap yang lain. Kita tidak usah mengharap pujian dari orang lain, tidak mengharap upah dari orang lain. Kita hanya mengharap pahala dari Allah SWT. Jadi teruslah kita untuk memperbanyak ibadah kita. Di dalam hati kita ini sudah ditanamkan untuk melakukan dalam hati kita ini sudah ada rasa takut kepada Allah SWT. Tidak ada yang lainnya.
Jadi yang perlu kita lakukan hanya untuk terus beristiqomah melaksanakan ibadah kita, melakukan amalan-amalan soleh lainnya. Adapun hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di selain melaksanakan ibadah, kita juga harus bisa meninggalkan apa-apa yang membuat diri kita itu terjerumus ke dalam kemaksiatan. Contohnya apa? Merot. Apa gunanya kita itu untuk merot? Apa? Bisa saja merot itu bisa membuat kita berdosa. Dan juga merot itu gak ada gunanya. Untuk apa kita merot juga? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Sebagian dari tanda sempurnanya Islamnya seseorang itu adalah meninggalkan segala perkara yang tidak berguna baginya. Jadi kalau ada merot, solhor, kita tinggalkan karena itu tidak ada gunanya bagi kita. Dan untuk apa kita melakukannya? Apakah kita akan mendapatkan pahala jika kita melakukan hal tersebut? Tidak kan? Jadi pentingnya kita itu harus bisa menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa membuat kita itu meninggalkan perintahnya Allah SWT. Hadirin wal hadirin yang dirahmati Allah SWT. Bahkan kalau kita itu bertakwa, kita itu meninggalkan segala hal-hal yang membuat kita itu terjerumus dalam kemaksiatan. Kita ini di dunia hanya untuk satu, untuk terus mengingat Allah SWT, beribadah. Agar apa? Agar kita saat di akhirat bisa mendapatkan rahmatnya Allah SWT. Kita di dunia itu harus bisa siap-siap mempersiapkan bekal yang sangat banyak untuk bisa ke akhirat. Karena kita di dunia ini hanya hidup sementara, bukan selamanya. Jadi pentingnya kita itu harus terus istiqomah untuk menjalankan perintahnya Allah SWT, menjauhi larangannya. Nah, Allah SWT berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jadi kita ini harus tahu bahasanya kalau kita di dunia itu tidak bisa abadi, pasti akan mati. Entah itu kapan, entah itu esok atau itu lusa, atau itu tahun depan, atau itu satu abad. Ya kita tidak akan tahu, hanya Allah SWT yang tahu tentang hal ini. Jadi kita harus bisa menggunakan waktu kita untuk terus menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi semua larangannya. Ya mungkin hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari ceramah yang singkat ini bisa membawakan ilmu yang bermanfaat, bisa membawakan kita menuju jalan yang benar, meninggalkan kemaksiatan, dan juga menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Bila mana ada tutur kata saya yang kurang enak didengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wa alfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.